Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana bisa mengakses database dari suatu halaman web ya. Jadi pertama, kalian silakan cari folder htdocs kalian. Kalau kalian sudah menginstal SAM, pasti kalian ada folder htdocs. Kemudian di situ nanti kalian meletakkan file PHP ataupun file HTML ataupun file CSS, JavaScript bisa diletakkan dalam folder htdocs tersebut. Di sini saya membuat folder purpose. Kemudian nanti di folder purpose ini nanti akan menyimpan semua file yang akan saya tampilkan di halaman web. Pertama kita akan membuat file untuk koneksi ke database ya. Di sini saya beri nama untuk condb.php. Jadi file ini nanti akan bertanggung jawab menghubungkan halaman web kita dengan database yang kita miliki. Jadi pertama silakan kalian menentukan nama hostnya. Kemudian disimpan di sebuah variabel. Di sini variabelnya dbhost. Jadi karena di sini saya menggunakan localhost, nama hostnya adalah localhost ya di sini. Kemudian untuk usernya, di sini saya menggunakan root. Jadi nanti kalau kalian menggunakan nama user yang lain, silahkan disesuaikan. Kemudian karena passwordnya kosong, saya kosongi saja di sini. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu untuk nama database-nya. Jadi ini kita menggunakan database yang sebelumnya kita gunakan untuk materi sebelumnya ya. Jadi saya pakai MyDB. Di materi yang terakhir kita bahas yaitu untuk MySQL Workbench ya. Di situ kita kan sudah merancang suatu database untuk perpustakaan. Sekarang kita akan mencoba mengakses database perpustakaan tersebut. Oke, kemudian setelah itu kita coba cek koneksinya ke database apakah berhasil. Kemudian kita pakai MySQLi ya. Di sini kemudian nanti kalian akan menambahkan nama hostnya apa, nama usernya, kemudian passwordnya, dan nama database-nya juga. Jadi kalian kalau ingin menggunakan PHP agar terhubung ke MySQL ada beberapa cara ya sebenarnya. Jadi diantaranya itu ada pakai prosedural ataupun pakai yang object oriented ataupun yang PDO. Baik, jadi ini adalah cara kita untuk membuat koneksi ke database-nya. Kemudian koneksi yang telah kita buat, kita simpan di suatu variabel. Kemudian kita sekarang melakukan pengecekan apakah koneksi yang sudah kita buat berhasil atau tidak. Jadi di sini bisa kalian buat if else untuk mengecek apakah yang sudah kita hubungkan ke database MyDB ini berhasil atau enggak melalui halaman web kita. Jadi kalau misalkan error atau ada kendala gitu ya, nanti koneksinya akan, maksud saya di halaman webnya nanti akan menampilkan errornya. Tapi kalau misalkan tidak ada error, maka akan tercetak atau tampil di halaman webnya nanti koneksi berhasil gitu ya. Baik, berikutnya ya silakan diketikkan seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan berhasil akan tercetak koneksi berhasil. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Kemudian pastikan nanti SAM-nya sudah berjalan ya. Jadi kalau misalkan belum, kalian start dan nanti MySQL database dan Apache web servernya harus dalam kondisi running. Jadi kalau sudah dalam kondisi running, kalian bisa terhubung ke database-nya. Baik. Kemudian silakan buka browser kalian, silakan pakai browser yang ada di laptop kalian, kemudian kalian akses melalui localhost, masuk ke foldernya apa dan nama filenya tentukan di sini. Baik, ketikkan
localhost, kemudian nama foldernya perpus, kemudian filenya condb.php. Kemudian kalian bisa lihat seperti tadi, koneksinya berhasil. Oke, sekarang kita buat file index.php ya. Jadi sekarang kita akan belajar untuk membuat sebuah form sederhana yang mana nanti akan kita gunakan untuk menambahkan data ke tabel yang ada di database kita. Dan di sini nanti kita akan menambahkan data untuk di tabel member. Jadi silakan kalian cek kembali saat kalian merancang menggunakan MySQL Workbench. Di situ ada beberapa tabel dan di sini kita akan menginputkan data atau menambahkan data ke tabel member dari halaman web yang kita buat sekarang. Oke, sekarang kita mulai membuat headernya dulu ya. Oke, kita coba tes dulu apakah kita berhasil membuat tulisan hello world di halaman web. Ini H1 ya, jadi tag name-nya H1 untuk header yang pertama. Silakan kalian buka kembali di browser kalian. Kemudian sekarang namanya jangan lupa kalian ganti index.php ya. Jadi sekarang nama yang diakses, nama filenya adalah index.php. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan untuk menambahkan H2 ya. Oke, ini kita coba beri judul aja registration form, karena nanti anggap aja ini diasumsikan seperti form registrasi untuk member baru gitu ya. Karena seperti di requirement-nya, member yang bisa meminjam buku ya, jadi harus terdaftar lebih dahulu agar bisa meminjam buku di perpustakaan. Oke, kemudian kita buat form. Kita nanti punya beberapa kolom ya, sesuai dengan tabel member kita. Jadi pertama kita buat labelnya dulu. Ini adalah tab untuk mengawali membuat label, kemudian ini untuk mengakhiri. Kemudian nanti kita membuat inputan dari setiap labelnya nanti. Oke, kita ketikkan input untuk tagnya. Karena kita mau membuat beberapa, kita langsung kopikan aja ya, biar lebih cepat. Jadi kita nanti sesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di tabel member. Mungkin kita bisa sambil ngecek ya, berapa jumlah kolomnya di tabel member. Oke, kalian bisa lihat di tabel member ini ada beberapa kolom ya, ada ID member, nama, alamat, email, kontak number. Jadi mungkin kita mulai dari nama ya nanti, karena nanti untuk ID-nya kita asumsikan auto increment. Oke, pertama untuk nama. Kemudian ini tipenya teks, jadi kita buat tipenya teks aja untuk nama. Ini ID-nya nanti kalau kita mau memanggil dari inputannya nama tadi, kita samakan aja nama seperti ini. Ini nanti setiap inputannya akan terhubung ke proses insert ya. Nanti kita akan buat dalam file tersendiri untuk proses insert ke tabelnya. Kita coba dulu apakah tampil ya. Oke, udah tampil untuk label, kemudian untuk inputannya juga sudah. Kita lanjutkan. Oke, maaf ini salah. Selanjutnya kita untuk alamat ya. Baik, ini kita buat alamat. Oke, labelnya kita buat address gitu ya. Maaf, saya salah inputkan.
di label ya, di dalam kurungnya label. Oke, kita ketik address di sini. Kemudian input type-nya teks juga ya. Sebenarnya nanti bisa aja kalau kalian pengen lebih luas space-nya pakai teks area, tapi ini sementara saya pakai teks. Oke, ini salah, disesuaikan ya. Kemudian ini oke, alamat juga. Baik, berikutnya ini untuk email ya. Ini inputnya juga saya buat teks aja dulu. Kemudian berikutnya setelah email, nomor kontak ya, atau kontak number disesuaikan dengan yang di tabel member ya. Oke, ini labelnya saya beri nama kontak number gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir untuk tanggal lahir ya. Oh, maaf, saya salah. Oke, maksud saya ini. Jadi untuk tanggal lahir ini mungkin biar beda karena dari tadi inputnya teks ya. Saya buat date ya setelah ini. Oke, ini untuk date of birth. Oke, mungkin ini inputnya. Oke, ini saya buat tipenya date. Jadi nanti date ini akan menampilkan date picker gitu ya. Jadi kalian nggak perlu mengetikkan secara manual. Jadi nanti kalian tinggal memilih mulai tanggalnya berapa, bulan apa, dan tahun berapa gitu. Jadi input dan tipenya date ini untuk date picker. Oke, sudah kelihatan ya bedanya. Jadi kalau yang tipenya date nanti akan keluar date picker seperti itu. Oke, mungkin karena tadi masih belum beraturan ya, kita beri BR seperti ini. Jadi nanti akan ada di posisinya, akan ada di bawahnya untuk setiap inputannya. Jadi label, input, label, dan input. Oke, kemudian kita refresh. Oke, kalau sudah di refresh akan tampil seperti ini ya. Jadi ada beberapa field di sini, ada beberapa text field. Kalian juga bisa coba dari beberapa browser. Ini saya pakai browser yang berbeda. Kalau tadi saya pakai Chrome, sekarang saya coba pakai Safari ya. Oke, hasilnya sama ya. Jadi nanti akan ada beberapa text field untuk setiap inputan, ada untuk nama, alamat, email, kontak number, dan
date of birth-nya juga berupa date picker seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung memilih untuk tanggalnya. Oke, berikutnya kita teruskan ya. Karena nanti kita akan mengakses database, kita perlu prosedur untuk menambahkan atau insert tabel ya. Nah itu nanti akan saya sendirikan filenya. Jadi saat kalian submit inputan yang sudah kalian berikan dari form ini, nanti akan memberikan aksi atau menuju ke file member table.php di sini. Jadi nanti kita akan membuat file baru untuk proses insert ke database-nya. Di sini saya pakai post ya di sini. Saya pakai post, jadi nanti kita bisa mengakses dari variabel yang ada di sini. Oke, sekarang kita siapkan untuk file member table.php. Ini silakan kalian sesuaikan aja namanya biar kalian lebih. Baik, berikutnya kita buat file PHP ya di sini. Jadi di file ini nanti kita buat untuk menginsertkan data di tabel member ya, berdasarkan inputan yang sudah kita buat dari form. Pertama kita perlu terhubung ke database terlebih dahulu. Tapi karena kita sudah punya file untuk koneksi ke database-nya, kita nggak perlu menulis ulang. Jadi silakan kalian pakai include seperti ini, pakai include statement, kemudian diikuti dengan nama file yang berisi koneksi ke database-nya. Berikutnya, kalau kita sudah berhasil terhubung ke database, sekarang kita masuk ke proses untuk insert ya. Oke, di sini kita tuliskan iset seperti ini, kemudian $post. Jadi dari metode post tadi itu tuh akan dikirim melalui body gitu ya, terus nanti disimpan di variabel $post. Jadi yang sudah kita insert tadi, maaf yang sudah saya buat di form tadi kan pakai metode post ya maksudnya. Jadi di situ nanti akan dikirim melalui body nanti disimpan pada variabel $post. Jadi dari variabel $post nanti kita bisa gunakan ya. Oh ya, saya di sini tadi lupa submit. Saya ketikkan dulu untuk input submit. Jadi nanti ini tipenya submit. Jadi setelah diklik submit, setelah diklik submit di sini, nanti itu akan memanggil file untuk member tabelnya ya. Jadi kita tambahkan submit dulu, kemudian menuju ke member tabel.php. Oke. Jadi nanti setelah disubmit akan disimpan di variabel $post ya nanti. Jadi memang metode post ini sering kita jumpai ya kalau kalian misalkan mengisi form HTML. Sebenarnya ada juga selain post itu ada juga metode get. Nanti mungkin di contoh berikutnya ya saya berikan contoh penggunaan get. Kemudian nanti kita simpan, kita tampung semua inputan di variabel untuk nama, alamat, kontak number, email, dan tanggal lahir ya. Oke, yang pertama untuk variabel nama kita
kan sudah disimpan ya di $post. Kita nanti berikan ke variabel name, $name. Jadi dari yang sudah kita inputkan dari form HTML tadi, kita berikan ke variabel name. Jadi $post ini juga berbentuk associative array ya, jadi dia juga bersifat global. Oke, kemudian ini untuk email ya. Kemudian yang terakhir untuk tanggal lahir. Oke, semuanya setelah sudah kita sesuaikan dengan inputan yang ada. Oke, seperti ini. Berikutnya kita masuk untuk proses menambahkan record baru ya. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan record baru. Jadi kita nggak secara manual gitu ya. Kita kemarin sudah belajar ya untuk insert di materi sebelumnya. Kita belajar melalui terminal gitu ya. Jadi atau command prompt. Jadi kita bisa menggunakan query insert into untuk menambahkan record baru ke suatu tabel. Sekarang kita ingin menambahkan record barunya dari inputan form gitu. Oke, ini kita tuliskan dulu query-nya. Kita sesuaikan ya, kita nanti ingin menambahkan file di kolom apa saja, kan di tabel member ini ada beberapa atribut ya. Jadi sesuaikan namanya, nama, alamat, email, no underscore kontak ya. Oke, no underscore kontak seperti ini. Kemudian terakhir untuk tanggal underscore lahir kalau nggak salah. Kita cek dulu. Oke, tanggal underscore lahir. Kemudian kita tentukan nilainya. Sebenarnya sama aja sih, kalian pakai huruf besar atau huruf kecil tidak terlalu berpengaruh, tapi ini saya tuliskan yang statement SQL-nya untuk huruf besar ya, biar kalian nggak bingung. Jadi value-nya kalian panggil dari nama variabel tadi yang sudah kalian tentukan, mulai dari nama atau name ya, di sini nama variabelnya, kemudian addr untuk alamat. Berikutnya untuk variabel email ya. Kemudian kontak. Yang terakhir untuk DOB-nya atau tanggal lahirnya. Oke, karena ini sudah kita hubungkan, nanti kita coba beri pengujian juga ya. Karena sudah dihubungkan ke database, kita uji juga apakah record baru ini berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi kita cek penambahan record baru. Oke, kita buat if else seperti tadi ya. Kemudian ini kita uji query-nya.
apakah bisa berhasil menambahkan record. Jadi kalau ini bernilai true seperti ini, jadi kalau misalkan ini query database-nya ini nilainya true, kemudian nanti akan tampil misalkan gini aja ya, record baru berhasil ditambahkan. Oke. Jadi kalau misalkan berhasil, query-nya untuk menambahkan record baru akan tercetak echo record baru berhasil ditambahkan. Jadi nanti echo di sini untuk mencetak kalimat tersebut ya. Oke, kalau misalkan tidak berhasil, maka akan tampil record. Oh maaf, ini harusnya gagal ya. Record baru gagal ditambahkan. Oke. Ini untuk mengetahui aja apakah sudah berhasil atau belum, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan gagal, kita tampilkan aja untuk pesan errornya apa. Oke, sama seperti ini ya. Nanti kalau misalkan gagal akan ada pesan errornya. Oke, kalau sudah, kita coba ya untuk menambahkan setelah ini. Oke, kita coba tambahkan, ini random aja, silahkan kita tambahkan untuk nama, alamat. Kemudian di sini kalian pakai date picker ya, jadi kalian bisa sesuaikan ke ini, saya perkecil dulu biar kelihatan. Jadi ini date pickernya, kalian tentukan tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, seperti ini contohnya aja. Terus kita submit. Oke, masih ada yang gagal ya dari sini. Kita cek di mana errornya ada, kemudian kita coba perbaiki ya. Oke, di sini koneksinya sudah berhasil, tapi errornya ada di kolom untuk tanggal lahir ya. Oke, kita cek, berarti ada di kolom tanggal lahir. Oke, kita coba cek ya satu persatu. Oh ya, ini saya salah, jadi harusnya tuh di UB ya di sini ya. Oke, disesuaikan ya saat pemberian labelnya, ini di UB. Oke, harus sudah sesuai ya, harus bisa mengambil inputan date. Kita coba kembali apakah inputan date yang diberikan melalui form ini bisa kita dapatkan kemudian diinsertkan ke database. Oke, kita ulangi untuk date pickernya. Ini contoh aja random ya. Oke, ini aja. Oke, kemudian kita submit. Oke, baik. Setelah kita perbaiki tadi untuk DUP-nya tadi ya, ada yang salah saat mengambil variabelnya. Sekarang kita coba, karena sudah berhasil, kita cek apakah benar-benar sudah ditambahkan pada tabel member. Kita cek di sini. Ya, bisa kalian lihat record baru atas nama Yurika tadi sudah berhasil ditambahkan ya. Oke,
Oke, seperti ini. Berarti kita sudah berhasil menginsertkan record baru ke tabel member dari form yang kita buat. Oke, kita juga bisa coba dari browser. Kita coba insert dari browser lain ya. Kemudian kita isi untuk alamatnya. Oke, ini contoh aja. Oke, kemudian ini untuk tanggalnya. Oke, kita random aja di sini untuk contoh. Oke, misalkan saya ambil, oke, saya pilih salah satu tanggal. Oke, ini record baru juga berhasil ditambahkan ya. Kita cek kembali apakah benar-benar sudah ditambahkan di sini. Oke, untuk record baru atas nama Laura juga berhasil ditambahkan. Jadi ID member di sini nanti otomatis bertambah ya, karena sebelumnya sudah di set auto increment. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa buat ya untuk berikutnya menampilkan isinya tabel member tanpa harus kita membuka melalui PHP MyAdmin. Jadi kita bisa langsung menampilkan ke halaman web ya. Kita nanti buat file baru ya. Di sini namanya tampil.php. Oke.